Suatu hari, Akisaka sedang beristirahat dengan dua abdi setianya, yaitu Dora dan Sembada. Ia beristirahat di Pulau Majeti. Akisaka memberi pesan kepada Sembada. Sembada, kau harus tetap tinggal di sini untuk menjaga pusaka tubuh, ucap pesan Akisaka. Baik, Tuan. Akisaka dan Dora pun meninggalkan pulau dan Sembada untuk melanjutkan perjalanannya ke pulau lain. Akisaka dan Dora melanjutkan perjalanan ke pulau lain. Akisaka pun sampai di Pulau Medang Kamulan. Akisaka sangat ramah dan murah senyum kepada siapapun. Akisaka tinggal dengan Nyai Rondo Sangkerang. Akisaka selalu membantu Nyai Rondo Sangkerang. Saat Nyai Rondo murung, "Kenapa, Mbok? Ada masalah apa?" tanya Akisaka. "Ini, Nak, kejaman raja kita Prabu Dewata Cengkar. Banyak yang sudah jadi korbannya." "Tenang, Mbok, nanti Akisaka akan melawannya." Akisaka sepupu sakti untuk melawannya. "Iya, Nak, hati-hati." Di dalam kerajaan, Akisaka menghadap dengan Prabu Dewata Cengkar. "Hai Horazi, kenapa kau kesini? Aku ingin mengadu kesaktianmu." "Oh, baru kali ini ada yang berani kepadaku." "Oh, baik, apa kesaktianmu?" "Kau harus ukur kainku." "Itu saja?" "Baik, akan kuterima tantanganmu." Prabu Dewata pun mengukur kain Akisaka. Kain itu tidak terbatas sama sekali. Prabu Dewata Cengkar tidak tahu kalau sudah di ujung tebing. Lalu Akisaka tahu pun mengibaskan kain. Prabu Dewata pun jatuh. Akisaka pun kini diangkat jadi raja. Akisaka teringat dengan keris yang dibawa oleh Sembada. Akhirnya Akisaka menyuruh Dora ke Pulau Majeti untuk mengambil Sembada dan kerisnya. Dora pun berangkat untuk menjemput Sembada. Dora bertemu dengan Sembada. Dora pun langsung ngomong kalau ia berniat untuk mengambil keris Akisaka. Namun Sembada menolak karena ia ingat janji Akisaka. Lalu Sembada dan Dora bertengkar. Sembada dan Dora pun bertengkar sangat heboh. Dora dan Sembada sama kuatnya, hingga tidak ada yang menang dan yang kalah. Dan saat itu juga Dora dan Sembada mati bersama. Prabu Akisaka pun datang mengambil dua abdinya. Akisaka kaget karena dua abdi meninggal. Lalu Akisaka berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, maafkan aku karena aku membuat dua abdi bertengkar, dan juga maafkanlah dosa dan kesalahan Dora dan Sembada." Sejak saat itu Akisaka membuat keburikan atau puisi Jawa untuk menggenang dua abdinya yang berisi "Hono Toroko ada utusan, Roto Sawolo sama-sama bertengkar, Podo Joyono sama-sama kebatannya, Mogo Botongo